assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya kita bisa menjaga konsep ini, tapi itu setunggal jam langkung iki wae. Nggih, lek kula terusaken mboten napa-napa, cuma saya khawatir kalau terlalu banyak niku siji kutah nomor loro bosan ngono ya. Saking ngriki mawon saiki banget. Ya bisa ditingin tapi nggih pancen bahasane niku teng niku. Kenapa kok harus menjaga anggota, menjaga hati, menjaga penglihatan, menjaga lesan. Ini permasalahan yang semacam itu konfliknya. Tapi intinya nek bedaya saiki kok gak iso lek ora njaga hati, njaga anggota, njaga lesan ambekan. Mulai dari tidur bangun sampai tidur pun dari ini kalau ada yang ditanyakan monggo. Nggih monggo. Mau kados bab salat ingkang dipuntelakaken kados salat. Nggih. Awal. Nggih. Kados yang berlaku itu kadang-kadang itu prakteknya dari tertentu kelas. Akhirnya ketika takon itu menulis imam begitu, akhirnya pun kata saya betul-betul akhirnya terus rukun fikihnya, kaulinya itu betul-betul teratas. Itu saya ingin nopo dedek kalimat terus ngeber di tengah hukum kelas nopo sekitar ini diusaha. Jadi pertanyaan ini, apakah Fatihahnya makmum ditanggung imam ketika makmum tidak ketika makmum tidak menutup Fatihah? Nah, itu jawabannya ditafsir, diperinci. Orang yang perlu kita ketahui yang disebut dengan masbuk yang Fatihahnya ditanggung adalah orang yang tidak menemukan zaman yang cukup untuk membaca Fatihah dengan sedang. Berarti orang yang tidak menemukan zaman waktu yang cukup untuk baca bersamaan imam dengan waktu yang cukup untuk baca Fatihah yang sedang. Nah, berarti kalau imamnya bacanya sudah sedang, lalu kita yang tetap gak nutut krono lambat. Karena lambat ora pati apal Fatihah atau was-was. Yang semacam ini kesalahan dari pihak makmum tidak akan ditanggung imam. Kenapa? Karena sebenarnya menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah dengan sedang, tapi dia punya salah. Atau menemukan zaman yang cukup dibaca Fatihah yang sedang, andai kata dia itu membaca Fatihah, cuman tidak baca Fatihah karena baca karena baca doa iftitah, atau dia khusnudzon dengan imam bahwa imam itu nanti akan memberikan kesempatan makmum baca Fatihah sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i itu kalau setelahnya imam baca Fatihah kan disuruh diam, memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah, dan setelahnya itu baru membaca surat. Nah, lamun punya dugaan itu akhirnya diam, nanti akan baca Fatihah, setelahnya Fatihahnya imam. Ternyata imam setelahnya Fatihah bukan baca surat atau surat pendek betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lah itu kan tutut. Ini berarti kesalahan dalam pihak makmum. Kenapa? Karena dia diam, tidak segera membaca. Walaupun enggak dosa.
Cuma kesalahan semacam ini nanti gak ditoleransi, dalam arti gak boleh ikut rukuk, namun ketinggalan 3 rukun tidak masalah. Walaupun ada khilaf. Kenapa kok gak masalah? Karena dia tidak gegabah sebab mempunyai dugaan bisa baca Fatihah, ternyata tidak. Kena masal la junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum, dengan dawuh Allah paman itu la bayin balaatin bala ismaile. Tapi kalau sebagian mengatakan tidak ditoleransi ketinggalan 2 rukun. Nah, 2 rukun saja tidak boleh. Kenapa? Karena la ibrata fil al-bayyin khata'uhu. Jadi dugaan yang tidak sesuai itu tidak dianggap. Itu adalah kesalahan dari pihak imam makmum. Tapi kalau kesalahan dari pihak imam, sebenarnya makmum langsung baca Fatihah dengan Fatihah yang sedang, namun imamnya terlalu cepat sebab punya aromah. Nah, kalau semacam ini tidak ditanggung, tetap ditanggung oleh imam. Kenapa? Karena kesalahan imam. Sebenarnya dia itu memang tidak mempunyai zaman yang cukup untuk baca Fatihah, walaupun toh sama dengan imam. Kenapa? Karena imamnya bacanya terlalu cepat. Padahal kalau yang sedang itu akan menemukan. Cuma nggak menemukan dikarenakan imamnya cepat. Yaitu kita akan ditanggung kalau imam. Apa-apa. Kalau jalani masbuk hukmi. Orang yang mendapatkan atau membaca Quran yang sangat cepat, Fatihah yang sangat cepat tapi tepat, yaitu orang-orang yang mendapat karomah atau orang yang gegabah. Yang mendapat karomah itu seperti beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Maghfulah Bayai Mundir, Bayai Mundir Bashir, Pondok Maknasari, Bantar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, yang sekarang diasuh oleh ponakannya Bunyai, yaitu Yai Hamid, adiknya Yai Najib yang baru wafat di Jogja dulu. Nah, itu baca Fatihah. Nah, kan beliau ini dalam militannya sholat setiap hari 1000 rakaat. Setiap hari beliau 1000 rakaat kalau sholat. Tapi cukup. Nah, biasanya kalau di Jantiko atau tahlilan mungkin Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Kini sih baca alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Tahlilan seperti itu. Gak ada yang berani untuk negor. Tapi saya tahu dulu yang negor itu Bayai Mahfuz. Bayai Mahfuz lalu tahu, ini mundur, ngomong ora nutup ngomong. Nah, ngomong nggak nutup karena lawaran kalau beliau nutup karena bisa mendapatkan apa meringkas waktu. Itu seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, 1 hari 1 malam khatam Quran 70 kali. Gak bisa kalau dengan cara normal, tapi karena mendapatkan karomah ya bisa. Nah, ini termasuk seperti panjenenganipun Bayai Marzuki. Bayai Marzuki itu mengaji kitab. Kalau kita lihat dalam waktunya sudah lama. Wah, lama sekali dapat banyak. Tapi ketika melihat jam hanya berapa menit gitu saja, masih tetap jamin itu. Apa jamin semacet atau apa ini nggak ngerti. Ini bu bisa meringkas waktu. Nah, dulu itu di Malang ada apa Yai Rozak apa itu, yang hafidul Quran, baca Quran itu ketika semaan 2 jam sudah khatam tahlil. Tapi aneh bisa disemak. Enak disemak. Yang nyemak itu seperti biasanya kan. Nah, tapi setelahnya selesai masih 2 jam. Dan itu karomah semacam itu. Bahasa gegabah ya. Mocone orang genah ya. Ngaji jimat namanya. Jimat ngaji tanpa mat. Jiwid ngaji tanpa tajwid. Ini kan ya. Nah,
yang semacam itu. Jadi nanti untuk ditanggung dan tidaknya melihat dari kesalahan dari pihak siapa, yang jelas selama tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah yang sedang, dikarenakan imamnya terlalu cepat atau karena kita datangnya terlambat, ini akan ditanggung karo imam. Malah kalau memang panjenengan melok mazhabi a'immatu salasah selain Imam Syafi'i malah enak. Wis makmum rasa maca Fatihah, dengarkan saja. Nanti ikut-ikut ya rukuk. Ini biasa yang digunakan dalam sholat tarawih. Jadi mengikuti a'immatu salasah selain Imam Syafi'i yang mewajibkan baca Fatihah ketika mendengarkan Fatihahnya imam itu kan ya Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i berdasarkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ay la sholata sahihun, sholat tidak sah tanpa membaca Fatihatul kitab. Tapi kalau A'immatu Salasah tidak berdasarkan hadis ini, tapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang ditulis oleh Abi Ishaq Al-Marwazi dalam kitab menghadapnya, beliau tergabung dengan Nabi. Waktu kanjeng Nabi sholat, Abu Hurairah itu baca Fatihah. Ini beliau baca Fatihah, Abu Hurairah sebagai makmum yang baca Fatihah. Nah, terdengar. Lah setelahnya sholat, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Ataqra'u khalfana?" Kamu tadi mau baca Fatihah? "Naam ya Rasul, saya iya baca." "Atu nasirun ya, kok nyanyi aku ini?" Nah mulai situ Abu Hurairah ketika mendengarkan bacaannya Rasulullah baca Fatihah, dia tidak baca Fatihah. Ini dijadikan justifikasi oleh A'immatu Salasah bahwa ketika makmum mendengarkan Fatihahnya imam sudah tidak bisa membaca, dengarkan saja pada Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, hadis ini dikalkulasikan, dikompromikan, dijabarkan, disatukan, diselergikan dengan daur la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Padahal la sholat liman yang melakukan Fatihatil kitab itu baik Rasulullah atau baik imam dan makmum wajib baca Fatihah dari Imam Syafi'i. Nah, oleh karenanya tadi dijamakno larangan Rasulullah untuk menasihati ini dipraktikkan ketika makmum mendengarkan bacaannya imam, jangan ikut membaca tapi dengarkan. Dan nanti setelahnya imam baca Fatihah, imam jangan berburu baca surat, kongkon sing telaten. Lalu bagaimana ta'ami alon-alon, tunggu makmum sampai baca Fatihah selesai. Baru setelahnya makmum baca Fatihah selesai, imamnya baca surat. Ya ini sudah diajarkan di kita berkali-kali, semuanya kita disebutkan, tapi sedikit yang mengamalkan. Kenapa? Karena sudah banyak yang tahu sholat dulu sebelum mengaji, sehingga dirubah dengan pengajian amat sulit. Jadi kalau orang itu sudah tahu dulu, sudah kulino biasa, tidak didasari dengan ilmu, kemudian dirubah dengan pengetahuan, itu sulitnya amat sulit. Contoh saja sing paling gampang, ketika imam mestinya makmum jangan langsung amin. Tunggu waktu yang cukup untuk baca subhanallah, biar imam baca subhanallah, baru kita baca amin bersama dengan aminnya imam. Tapi kenyataannya enggak, imam dulu lin terus akhirnya imam baca lin, jadi baca amin. Itu namanya mukorona dan tidak sah aminnya, karena aminnya belum selesai di dalam Fatihah, belum selesai. Ini gitu, itu banyak amat. Bahkan kalau sampai kita menunggu, kita terpancal. Mau amin demian nggak ada relangnya, tapi bisa amin oleh kue kancrit bener. Nah, kebenaran akan kalah dengan batil karena kekompakan. Yang benar kalah karena tidak kompak. Inilah diantara. Nah, tidak hanya ini saja. Ketika kita sholat, mestinya makmum itu jangan rukuk sebelum imam betul-betul rukuk.
Jangan sujud ketika imam belum meletakkan kening di dalam tempat sujud. Allahu Akbar. Baru imam makmum dan Allahu Akbar. Ya kejadian begitu imam Allahu Akbar dia mudun kabeh. Kalau mudun kabeh semua bersama imam berarti mau corona. Kalau mau corona itu tidak mendapat pahala dari dalam corona kalau makruh. Ini akibat kulino yang tidak terdidik yang semacam itu. Nah, belum ngaji sudah bisa sholat. Kenapa itu biasa mendidik ngaji orang gelem kok? Lagi ngantuk. Nggih. Terus wonten malih. Berkali rukun ingkang bentuk tinggi. Kados sujud. Nantumen play topik itu datang dulu. Nggih. Ketika sujud itu wonten kaki marendakan boten? Kaki. Dalam kaki diangkat. Kaki itu malah diangkat begini. Itu maksudnya mana? Terus dikit tangan mana itu? Oleh tangannya ngeten itu betul masalah. Itu siji wis cukup pokoknya ora kudu tertutup pokoknya wis dilehaken. Tapak tangan wis dilehaken napa-napa. Masih ngoten iki mungkin kan yo sadar kakine. Nah, kakine diangkat. Pokoknya mari diselehno ya ora masalah tapi kudu subhanallah. Nah, mosok diangkat terus mulai awal kan enggak. Bicara disik bukan subhanallah kan harus diangkat ya gak masalah kan ya sudah bukan subhanallah itu sudah pokoknya yang penting semuanya diletakkan bersama dengan qadri subhanallah terus diangkat ya gak membatalkan. Andai kata niku mulai awal diangkat lek wong bodho ya ora apa-apa. Kenapa? Karena dia banyak pendapat sing ngarani sujud itu cukup dengan keningnya saja. Nah, karena cukup dengan keningnya. Nah ini, walaupun muka belum mazhab, bagi wong bodho niku al-amil wong bodho niku tidak punya mazhab tertentu dengan catatan asalkan amal yang cocok dengan pendapatnya orang yang bodho, orang yang alim, walaupun tidak taklid, asalkan tidak menekatkan batal nggak apa-apa. Terus gelem sholat itu sapi. Lu nggak gelem sholat itu pun happy gitu. Nah, nggak usah kita persulit untuk membutuhkan benar. Nggih. Wajda Al-Quran Fastamu lahu wa ansitu la'alakum Tuhan. Kata-kata Al-Quran itu makna Al-Quran. Ini Al-Quran, aslinya Quran. Memang di dalam jauh niku asbabun nuzulnya di dalam khutbah. Nah, khutbah yang mengandung Al-Quran. Nah, tapi walhasil ya Al-Quran. Nah, kemudian Quran, apakah kita wajib mendengarkan? Di dalam dawai Allah Ta'ala pastami'u itu menunjukkan arti wajib. Karena al-aslu fil amri al-wujub. Cuman karena tidak ada yang wajib mendengarkan bacaan Quran di selain sholat, maka wajib mendengarkan bacaan di waktu sholat. Makanya ketika imam baca surat, makmum haram baca surat. Nah ini haram. Itu oleh imam baca surat terus makmum bunyi. Lalu Fatihah bagaimana? Ketika makmum baca Fatihah tidak masalah. Kenapa kok tidak masalah? Karena tidak boleh meninggalkan kewajiban kecuali kewajiban yang lebih kuat. Karena Fatihah ini berdoa, wajib. Tapi kalau imam baca surat, kok makmum baca surat niku haram. Karena apa? Surat niku sunat berarti meninggalkan kewajiban demi sunat. Padahal kemarin sudah dikatakan mata korobal abdu ilayya, mata korobal mutakilayal mutakorribuna bimisli ada ilfaroidi. Tidak ada pendekatan kepadaku oleh orang-orang yang mendekat kecuali yang setara dengan har bimisli adal file
yang setara dengan fardu. Maka dari hadis ini tidak diperkenankan meninggalkan fardu demi selain fardu, demi sunat saja nggak boleh. Ini memang karena kalau imam baca surat, makmum sudah baca Fatihah, kok mau surat niki hukumnya haram, wajib didengarkan. Betul. Ya terus sendiri. Lalu kadang-kadang saya uji sebenarnya pasti orang tua. Iya. Misalnya ini kadang-kadang itu bakso, tapi kita beri mampir ini bakso bila halal ataupun berbeda. Padahal simpen tol itu terjadi bukan dari daging sapi, bahkan dari daging yang lain yang diharamkan. Ini solusi untuk menebus kesalahan si pembeli terhadap makanan yang digunakan barang yang Kon niku lek niku kan rodok pena makan barang haram dari tikus, dari babi niku rina. Wis pokok kita menyesal, kayak Abu Bakar kan diutakno. Nah, kita kan wis kadhe daging wis ora iso diutakno. Nah, yo kita menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, insyaallah pun cukup. Si angel dosane provokasi. Si angel dosane berita hoax. Nah, arti orang yang menyebarkan berita hoax, apalagi hoax dalam menjauhkan masyarakat dari pemerintah, mengakibatkan suudzon kepada pemerintah, baik ini urusan COVID atau urusan haji dan sebagainya. Kalau dosa semacam itu lebih sulit daripada mangan nafsu, sing sombong tikus, lebih sulit daripada zina. Walaupun zina itu dosa raksasa, dosa bukan jangan dikatakan lebih besar ya, bukan lebih besar, lebih sulit. Kenapa kalau lebih sulit? Sebab kalau zina itu hakullah, kayak mangan tikus itu hakullah. Nah, hakullah ini masih mabnun alal musamaha, murah, gampang ngapura Gusti Allah. Nah, gampang ngapura itu walaupun dosa besar apapun karena dia Gusti Allah itu gampang. Maka seperti ceritanya sahabat Wahsy. Siapa sahabat Wahsy? Itu orang kafir yang membunuh pamannya Rasulullah yang namanya Hamzah. Sayyidina Hamzah yang mendapat gelar Asaduddin. Setelahnya Rasulullah hijrah ke Madinah, Wahsy itu ingin masuk Islam, kirim surat sama dia saat ini kan cukup PA, beli, karena dia semua pakai kirim surat bagi Rasulullah mengatakan ya Muhammad, uriduan muslimah, walakin man'ani ayatun minal ayat minna ayat Al-Quran terunzilah ilaih. Muhammad, saya sebenarnya ingin masuk Islam, tapi sayang ada ayat yang telah diturunkan kepada kamu yang menghalang-halangi saya. Apa? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Telu-telu niki sak lakoni Muhammad. Yaqulu ma Allah lan akhir musyrik. Yaqulu lan akhir membunuh orang sampai tanganmu zina lan zina. Baik yang padahal ini sudah terus berdosa, gak bisa saya masuk Islam. Itu dosanya ngono. Nah kemudian oleh Rasulullah dibalesi inna man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wis lah lek gelem tobat, amal iman dan amal soleh, semua kemaksiatan itu akan disulap menjadi kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sehingga besok di akhirat itu ada orang yang menginginkan, yang nganang-nganangan kayak ini di dunia ke maksiati. Kenapa? Ternyata maksiat-maksiat itu bagi wong sing tobat, tabar. Terus wa amana terus amalan solihah, amalan solihah, amalan solihah.
ini diganti kebaikan. Bila ngono tak maksiat sudah ngamal apik. Ya rasane ya gak apa-apa ngamal. Kalau ketekanan malaikat Israel sak durunge nglakoni apik ya jalbi ya. Nah, kemudian saya masih kepingin ketemu, saya masih kirim surat lagi. Dalam ayat ini disyaratno wa amila amalan sholihah. Suruh ngamal soleh. Saya nggak pede Muhammad. Saya tak mungkin bisa melakukan amal soleh. Saya belum bisa masuk Islam. Ini masih ketat syaratnya. Terus setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad dibalas mana? Dibalasi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak menerima dosanya orang musyrik, tapi menerima mengampuni semua dosa selain musyrik, tapi untuk orang yang dikehendaki. Ngono ae terus kirim surat mana? Maaf Muhammad, masih belum bisa. Ini ada poin liman yasha yang diampuni oleh Allah hanya orang yang dikehendaki. Saya belum bisa dijamin apakah saya dikehendaki apa tidak. Kemudian kirim layang ke Nabi Muhammad dipalesi maneh. Dijawi karo kanjeng Nabi kul ya ibad alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Terus kabeh dosa disepuro baru masuk Islam. Dan iki lek dosa hakullah kena. Tapi dosa-dosa yang hubungannya hakul adami Allah tidak akan mengampuni sebelum adami itu mengampuni. Sehingga kanjeng Nabi katakan atadruna malil muflis. Tahukah kamu siapa muflis? Orang yang melakukan ibadah macam-macam tapi dosanya pada manusia banyak yang akhirnya kebaikannya akan ditransfer kepada orang yang berdosa tadi. Nah, sehingga ketika habis itu belum cukup maka dosanya orang yang didosani akan ditransfer kepada dia. Ini bahaya lah sehingga ngeten. Makanya berita hoax, bohong, kemudian riba, ngerasani. Nah sekarang itu kerajaan jenenge ngerasani ini atau menyebutkan aibnya orang lain itu tidak hanya sekedar jagongan tapi dibungkus dengan pengajian didengarkan ribuan orang. Inilah namanya maksiat massal. Nah, ini dosanya double. Di samping maksiat massal itu dosa, terus menganggap kalau itu baik. Wong jelek itu dianggap api, dianggap pengajian. Ini bahaya lagi. Nah, saat ini pun koyok ngoten. Tapi ya harus memang semacam itu. Kenapa kok harus semacam itu? Karena untuk membuktikan kebenarannya Rasul bahwa besok di akhir zaman la yaqul Quran illa ismu ila rasmu wa la yaqul Islam ila rasmu. Quran itu berkarya tulisan itu, Islam berjeneng itu dibawa-bawa kemana-mana untuk membela Islam, tapi dia sendiri tidak konsekuen Islam, membela Islam yang akan dibunuh, tapi dia tukang bakul narkoba, itu kan betul tadi. Nah, yang semacam ini, mulane dosa sing kaya ngoten itu sik gampang. Berarti kita menyesal tidak akan mengulangi terus. Menyesal itu inna tobatu anna demu tobat itu menyesal semua. Kita akan berusaha untuk melaksanakan lain di samping itu. Insya Allah lah ikrono macam enggak perlu yang semacam itu diampuni, mudah-mudahan diampuni. Kenapa? Karena cara Imam Malik tidak ada binatang di dunia ini yang enggak salah kecuali khinzir. Karena cara Imam Malik itu menerjemahkan yang haram, yang haram itu hanya apa itu namanya tidak ada, ya hanya khinzir saja. Karena inna harrama alaikumul maitata wa dama wal amal. Selama bukan maitah, tidak apa-apa. Ini binatang-binatang gajah diboleh ke mantu itu lumayan ya. Cara Imam Malik. Sambung. Ibu Al-Fatihah.